Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini hari Ahad ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan seperti biasa kita mentadaburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 surat Maryam ayat 26 ya. Kita mau belajar tentang apa itu siyam. Siyam apa artinya? As-siyam. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana, gitu kan? Ya Allah, kabulkanlah salat kami, terimalah salat kami, puasa kami, dan sujudannya. Apalagi wa qiyamana, ya kan? Dan qiyamul lail kami, salat malam kami, baca Quran kami, tahajud kami, ya kan? Puasa enggak, qiyamul lail mah apalagi, gitu kan? Tahajud enggak, jadi kabul. Baca Quran di malam hari enggak, minta diterima, gitu. Kira-kira kalau minta mas gitu, yang kira-kira dikerjain samamu, minta sama Tuhanmu, minta sama Allah, nggak dikerjain tuh. Ada orang lagi ya Allah terimalah haji kami, hajinya nggak pernah, bagaimana? Gitu. Pakai akal dikit kalau minta, makanya harus mintanya harus ngerti gitu. Itu sekarang saya nggak pernah pakai lagi. Nggak pakai. Orang bentar kalau bulan puasa ya. Kalau bulan puasa aja pakai ya kan, gitu. Kalau sekarang dipakai lucu kamu itu. Sudah ketemu ayatnya? Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang. Maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Di Maryam dulu juga gitu ya, berpuasa, puasa nazar nih ya, puasa nazar tidak berbicara dengan siapapun satu hari itu. Hari itu dia tidak berbicara kepada siapapun. Kira-kira kalau kita puasanya kayak begini, satu hari puasa nggak ngomong gitu, bisa nggak? Orang bisu bisa tuh ya, orang bisu bisa, gitu. Anak saya. Berat ya, puasa nggak ngomong nih. Bisa soal niat lah. Bisa saja. Diajak ngomong ditulis. Sekarang banyak cara ya. Terus lagi puasa nih. Jadi sesungguhnya katanya, aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini ya.
Jadi maksud puasa di dalam ayat ini adalah menahan untuk tidak berbicara kepada manusia. Gitu. Nanti karena kita puasa juga menahan diri ya dari yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari ya. Jadi enggak, ini puasanya jam 2 sahur langsung puasa dia, udah enggak makan-makan lagi tuh. Apalagi ada yang ngomong di masjid imsak gitu ya kan. Padahal belum fajar, imsak gitu. Udah langsung enggak boleh minum tuh anaknya, kasihan itu ya kan. Gitu kira-kira gitu. Makanya puasa itu harus dengan ilmu. Ini kita belajar ilmunya nih ya. Gitu. Adapun puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa ya, yaitu mulai dari fajar hingga matahari terbenam dan disertai dengan niat. Dua rukun ini, niat dengan menahan diri dari makan dan minum, dari mendengar kata-kata yang kotor, dari kata-kata yang rafat ya. Kalau mau puasanya diterima sama Allah dan diberikan pahala oleh Allah, karena ganjarannya kata Allah bahwa puasa itu untukku ya, gitu. Jadi apa sih keutamaannya gitu? Jadi keutamaan puasa itu banyak ya, keutamaannya banyak. Nanti kita bacakan hadis-hadisnya satu persatu ya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih, was-siyamu junnatun, fa idza kana yaumus saumin ahadukum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im marratain walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'imin atyabu 'indallahi yaumal qiyamah min rihil misk walis sha'imi farhatani yafrahuhuma fa idza aftara fariha bi fitrihi fa idza laqiya rabbuhu fariha bisaumihi. Allah berfirman, ini hadisnya di atasnya hadis qudsi ya. Setiap amal anak Adam adalah untuknya. Salat, sedekah untuknya gitu ya. Untuk anak Adam itu sendiri, untuk kita. Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Makanya puasa itu orangnya harus jujur betul. Sebab orang puasa nggak jujur juga nggak ketahuan. Beda dengan amal-amal yang lain. Kalau kamu sholat gitu, sholatmu nggak jujur gitu, sholat maghrib 4 rakaat itu pasti diteriakin orang. Ketahuan, ketidakjujurannya ketahuan. Kalau puasa, dulu kita waktu kecil itu, kalau puasa, ya itu kegentong itu di balik pintu ngegelegek baru mulutnya minuin gitu kan. Ditanya sama emaknya gitu, kau puasa? Masih puasa mak, gitu. Masih puasa, gitu ya kan. Dulu teman-teman saya juga begitu, ya. Sama saya juga gitu. Makanya kalau dulu anak-anak kecil dulu itu nggak boleh main-main kalau puasa, diawasi betul sama ibunya gitu ya kan. Kalau keluar dikit itu udah cari apa aja itu, ya kan. Pulang itu ditandain katanya, barang siapa yang bibirnya kering dia dalam keadaan puasa. Kita kering-keringin dong bibirnya sampai lecet gitu. Itu puasa ya. Puasa adalah tameng dari neraka. Apabila seseorang berada dalam keadaan puasa, janganlah ia berkata kotor, ngomong jorok, terus gibah, ngobrol sama istri orang. Ya, ini mah udah nggak puasa orang ini, karena puasa dari awalnya itu menahan nafsu, menahan diri. Sampai Maryam itu menahan tidak berbicara gitu. Apalagi ngobrol sama istri orang kemana-kemana, kesono kemari gitu ngobrol ya, nggak jelas. Suamimu udah beliin baju baru belum puasa ini gitu. Kalau enggak nanti saya beliin.
plongo. Ya. Jadi nggak boleh tuh, ya, berkata kotor-kotor, ya. Banyakin ngaji, ya, banyakin, ya, banyak baca Quran, hatam tuh berkali-kali, gitu, hafal berayat-ayat, gitu. Tadabur berayat-ayat. Gitu. Jadi udah kalau nggak ada kerjaan ngaji, kalau ada kerjaan sambil kerja, gitu ya. Kalau dagang ya dagang, gitu sekalian. Jangan berkata-kata kotor, ya. Yang kedua, janganlah ia berteriak. Puasa nih, ada orang berteriak di masjid, teriak, ya kan? Ada pengajian di masjid, ya kan? Habis sholat subuh, teriak-teriak dia sambil bubarin. Dia puasa nggak? Dia puasa nggak makan dan tidak minum. Tapi esensinya nggak ada dia puasa. Teriak-teriak. Kita juga nggak boleh manggil anak sambil teriak-teriak. Dan anak jangan diajarin dari lantai ke bawah ke lantai 5. Kebiasaan tuh anak, mak minta duit, emang di hutan. Ini nggak puasa nih. Karena kata Nabi, jangan, haram kalau ke puasa kamu teriak itu, teriak-teriak. Gitu. Ngapain kamu teriak-teriak? Orang puasa tuh lembut, ya kan, ngaji. Sampai ngajinya saja nggak boleh ngeganggu orang sholat. Apalagi orang sholat dia lagi teriak-teriak gitu, pakai alasan selawatan itu, nggak ada itu yang kayak begitu, dilarang. Ibadah paling top di muka bumi, top markotop itu sholat. Jangankan cerita teriak, orang baca Quran di sampingnya saja didengar itu nggak boleh. Itu yang dibilang kata Nabi, dan janganlah ia bertindak bodoh. Baca Qurannya baik, tapi dia mengganggu orang sholat. Gitu. Malam-malam orang lagi tidur, dia baca Quran bulan Ramadan, pakai speaker dia. Waduh. Sudah nggak usah pakai speaker, orang juga tahu kamu ngaji. Gitu. Mending kalau ngajinya bener gitu tajwidnya, berantakan sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Keganggu, jangankan si kafir gitu. Orang yang berimannya saja keganggu. Jam 2 kita baru bangun, baru mau sholat tahajud, datang tukang ganggu lagi. Sahur. Orang kalau sudah niat puasa nggak usah dibangunin, dia bangun sendiri, punya niat, gitu. Nggak usah dibangunin, bangun sendiri. Kita nih kalau mau sholat tahajud gitu punya niat, bangun nggak? Orang nggak niat sholat tahajud saja karena sudah terbiasa bangun jam 3, jam 2 bangun. Nggak usah dibangunin, keganggu, kasihan. Ada anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, kan keganggu itu. Nggak usah yang kayak gitu-gitu, nggak bener itu bangunin sahur. Apalagi pakai gerobak dangdutan gitu, ya kan? Diseret-seret tukang gitarnya itu. Kau pikir kau dapat pahala? Dosa kau kumpulkan itu, mengganggu orang lain. Gitu. Nggak ada tuh. Dari zaman Nabi nggak pernah nyuruh sama sahabatnya kalau bulan puasa bangunin mereka dengan teriak-teriak sahur nggak ada. Gitu. Dari speaker masjid juga nggak ada tuh sahur nggak ada itu. Gitu. Kenapa? Karena ketenangan dibutuhkan, persiapan untuk puasa. Ini yang dibilang janganlah ia bertindak bodoh. Gitu. Itu tindakan bodoh namanya, ya kan? Karena mengganggu orang lain. Jika seseorang mencelanya atau ingin bertengkar dengannya, gitu, ngajakin berantem, gitu. Kalau dibilangin ngajakin berantem gitu. Hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang puasa 2 kali. Ana shaim. Sabar aja, gitu ya. Demi zat yang jiwanya Muhammad berada di dalam genggamannya, sesungguhnya bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa lebih wangi menurut Allah pada hari kiamat daripada minyak misik. Gitu. Jadi mulut kita bau udah nggak apa-apa gitu. Makanya kalau ngomong sama orang, tangannya giniin, Mas dari mana Mas? Gitu sambil senyum, Mas dari mana gitu. Takut ntar yang dia puasa juga karena mulut kita bau, dia muntah juga. Kasihan gitu ya kan. Pakai masker pas berarti ya. Hah? Pakai masker pas ya. Tapi itulah apa? Lebih baik daripada minyak misik baunya itu. Ada orang puasa mulutnya nggak bau juga ada. Gitu. Ada ya. Kemudian orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Yang pertama apabila berbuka,
ia gembira dengan bukanya. Udah senang betul ya kan? Udah ditungguin, bukannya berdoa, nungguin di depan gitu. Itu waktu dikabulkannya. Waktu-waktu dikabulkannya menjelang berbuka puasa, menjelang sahur. Doa banyak-banyak minta. Ini habis pandemi ini kita minta, ya Allah, beri kesempatan saya untuk mengunjungi rumahmu ya Allah, dan beri kesempatan kepada saya untuk menziarahi Rasulmu yang mulia Muhammad bin Abdullah yang berada di kota suci Madinah ya Allah. Gitu. Ini enggak. Mau buka puasa bukannya doa, ribut. Ini mana kolaknya, mana itunya, ya Allah. Nggak dapat kenikmatan yang kamu dapat, begah nanti ya kan. Perutnya miring sebelah, nggak bisa sholat maghrib gitu ya kan. Gitu. Akhirnya sholat maghribnya enggak ya, tapi mending kalau masbuk mah ya kan, biasanya masbuk juga gitu ya kan. Yang kedua, dan apabila bertemu dengan Robnya, ia gembira dengan puasanya. Nanti dia akan bertemu Robnya di mana? Di surga gitu ya, di surga. Itu puasa ya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada bidzalikal yaumin nar an wajhi sab'ina kharifan." Tidak ada balasan bagi seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah pada suatu hari. Jadi puasanya di jalan Allah. Syaratnya bagaimana tadi? Jangan berkata kotor. Kedua, jangan berteriak. Ketiga, jangan bertindak bodoh. Ini orang yang puasanya di jalan Allah. Kecuali dengan hari tersebut Allah menjauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Berat nggak puasanya begitu? Dia tidak teriak, dia tidak bertindak bodoh, dan dia tidak rofas, ngomong kotor. Gitu. Makanya kalau Andri puasa di masjid aja Andri, ngaji aja Andri. Gitu. Ngaji aja gitu. Itu kalau puasa setan dibelenggu itu bagaimana? Kok masih orang teriak-teriak padahal setan udah dibelenggu? Setannya dibelenggu, yang setan jin itu. Setan berbentuk manusia kelihatan. Oh iya setan teriak-teriak ya kan. Oh ini setannya gitu. Kalau setan saja dibelenggu sama Allah gitu, setannya itu kamu memang bukan setan lagi, kepalanya setan. Ya? Kepalanya setan teriak-teriak ya. Setan ya dibelenggu, dia malah jadi setan ya kan. Kata setan, ya udahlah biarin lah, kan lu udah jadi setan, gua dibelenggu juga nggak apa-apa kali gitu ya kan. Tugas gua diganti dulu. Ayo udah digantiin tugasnya sudah digantiin sama orang yang nggak puasa, sama orang yang ngomong kotor, sama orang yang teriak-teriak, sama orang yang bertindak bodoh, udah diwakilin jadi wakil setan di muka bumi. Tapi jangan dipanggil setan juga tuh orang, marah nanti ya kan? Jadi dijauhkan oleh Allah. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal lil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yuqalu yaumal qiyamah, aina as-saimun?" Fa'idha dakhala akhiruhum aghliqa dhalikal bab. Sesungguhnya surga itu memiliki pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan di surga itu. Pada hari kiamat dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Apabila orang yang terakhir di antara mereka telah masuk, pintu tersebut ditutup. Jadi orang yang berpuasa di jalan Allah dimasukkan ke dalam pintu Ar-Rayyan. Ada lagi pintu sholat, ada lagi pintu puasa, ada lagi pintu zakat, ada lagi pintu haji. Orang yang menjalankan itu dia bingung juga akhirnya mau masuk pintu yang mana, gitu kan? Ada yang pintu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka di antara orang-orang yang berbuat demikian, dia masuk tinggal milih mau pintu yang sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Sebagaimana kalau kita mau masuk pintu Masjid Nabawi gitu, ada bab hijrah, pintu hijrah, ada bab Ar-Rahman itu pintu
terusannya babak itu, ya. Gitu. Pintu Lang, iya, pintu Jibril. Milih pintu mana saja boleh masuknya, gitu, ya. Adapun jenis puasa itu, puasa dibagi dua. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib dibagi menjadi 3, ya. Nanti kita bahas nih puasa wajibnya nih, ya. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, ya. Itu puasa wajib. Ramadan, puasa kafarat, ya, dan puasa nazar, ya. Jadi kalau dia bernazar berpuasa kayak Maryam itu boleh. Kita akan membahas puasa Ramadan itu, ya. Apa dalilnya di puasa Ramadan itu? Allah berfirman di surat 2 ya, ayat 183 ya. Surat 2 ayat 183. Sudah ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Kalau yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak wajib bagi dirinya, ya, tidak wajib. karena percuma ya, nggak bakal diterima. Iya, si Cina kafir itu, yang kafir di blok-blok ini, kira-kira dia wajib puasa nggak sih? Enggak, karena dia nggak beriman. Gitu. Dan kalau nggak beriman kepada Allah nggak wajib. Yang wajib tuh hanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Yang taat kepada Allah. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa sih diwajibkannya berpuasa? Sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kita juga dulu berpuasa. Hanya cara berpuasanya berbeda-beda, ya. Berbeda-beda syariatnya, ya. Supaya apa orang berpuasa itu? Agar kamu bertakwa. Jadi syarat mutlak untuk bertakwa salah satunya diantaranya adalah berpuasa yang benar. Kalau dia nggak benar puasanya, maka dia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi endingnya itu adalah ketakwaan seseorang. Jadi dilihat nanti di akhir itu, ya, di bulan Syawal itu kelihatan orang yang mulai bertakwa atau tidak, atau orang yang kembali kepada habitatnya karena puasanya nggak benar, gitu. Kalau puasanya dengan syarat yang benar, rukun yang benar, dan mengetahui yang membatalkannya, gitu. Yang membatalkan puasa berapa sih? Mau puasa nggak tahu syarat, nggak tahu rukun, nggak tahu yang batalkan. Yang penting nggak makan, nggak minum, ya kan? Yang penting nggak makan, nggak minum. Itu puasanya anak kecil, iya kan? Puasanya anak kecil itu yang penting nggak makan, nggak minum. Gitu. Beda dengan puasanya orang yang beriman. Gitu. Anak kita kan puasa nggak kira-kira ntar? Yang belum balik itu pada puasa. Puasanya apa dia? Puasa tidak makan dan tidak minum. Gitu. Tapi teriak-teriak nggak anak kita? Teriak. Masih teriak, ya kan? Gitu. Itu puasa anak kecil. Jadi kalau ada orang yang puasa terus teriak-teriak, itu namanya puasa anak kecil. Ya, masih kita lanjutin besok nih, ya kan? Tentang puasa. Hari ini masih kita seputar mengenal tentang puasa. Besok puasa apa saja, terus apa saja syarat-syaratnya gitu. Kemudian apa rukunnya, apa yang membatalkannya. Kita harus paham betul, ya. Mudah-mudahan tahun ini kita disampaikan oleh Allah sampai mengalami dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, ya. Dan kita berharap sekali kita mempersiapkan dari sekarang untuk menyongsong, menyambut malam yang paling agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Persiapannya dari sekarang, ya. Dan kita akan siapkan semuanya, ya, untuk menyongsong di bulan Ramadan ini, ya. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita pada tahun ini untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan diterima puasanya oleh Allah, dan Allah masukkan kita dan keluarga kita di pintu Ar-Rayyan, pintu surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.